Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari THPC Angkatan 23 akan mempresentasikan tentang analisis hasil dan pembahasan skripsi dengan judul Studi Pembuatan Camilan Pangan Darurat berbasis tepung labu kuning atau kukurbita PPL dan tepung kacang hijau atau Vigna radiata. Dari skripsi yang kami ambil memiliki rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana membuat produk camilan dari tepung labu kuning dan tepung kacang hijau yang memiliki kalori minimal 2100 kcal untuk digunakan pada saat kondisi darurat. Untuk rumusan masalah kedua, bagaimana menguji tingkat penerimaan atau hedonik dan kandungan proksimat pada produk camilan yang dihasilkan. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, membuat produk camilan dari tepung labu kuning dan tepung kacang hijau yang memiliki kalori minimal 2100 kcal untuk digunakan pada saat kondisi darurat. Untuk tujuan yang kedua, menguji tingkat penerimaan atau hedonik dan kandungan proksimat pada produk camilan yang dihasilkan. Untuk manfaat dari skripsi ini sendiri, yang pertama yaitu sebagai referensi pengembangan produk pangan lokal yang praktis serta memiliki asupan nutrisi yang cukup. Untuk manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti untuk formula terbaik produk camilan yang dihasilkan. Next. Untuk yang pertama yaitu uji organoleptik pada poin 4.1 yaitu uji organoleptik ada kata produk yang seharusnya itu produk kesalahan tipe seperti ini sebaiknya diperhatikan karena mempengaruhi kerapian naskah. Yang kedua ada kalimat pengujian organoleptik pada suatu produk merupakan dan seterusnya. Kalimat tersebut dirasa kurang efektif karena terjadi pengulangan dan sebaiknya uji organoleptik merupakan salah satu metode penting untuk menentukan mutu produk camilan yang dihasilkan. Yang ketiga, kalimat kedua kurang tepat dan Lanjut. Ya wis mandek kok udah. Diulang dari awal. Udah tah? Diulang dari apa lagi? Enggak, maksudnya bagianku. Yang pertama yaitu 4.1. Yang pertama yaitu 4.1 uji organoleptik. Di poin ini masih ada kata produk yang seharusnya merupakan produk. Kesalahan tipe seperti ini sebaiknya diperhatikan karena mempengaruhi kerapian naskah. Yang kedua yaitu kalimat pengujian organoleptik pada suatu produk merupakan. Kalimat tersebut dirasa kurang efektif dan sebaiknya diganti dengan uji organoleptik merupakan salah satu metode penting untuk menentukan mutu produk camilan yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu kalimat kedua kurang tepat dan efektif. Dan sebaiknya diganti pada penelitian ini pengujian organoleptik menggunakan metode hedonik atau uji kesukaan dengan skala penilaian 1-5, yaitu 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 netral, 4 suka, dan 5 sangat suka. Kalimat yang ada pada skripsi masih menggunakan bentuk yang tidak baku dan tidak sesuai dengan PPKI. Yang selanjutnya yaitu kalimat tingkat kesukaan pada keju dan seterusnya itu dirasa kurang tepat karena penelitian yang dibahas merupakan produk cemilan berbasis tepung. Sedangkan penelitian yang dikutip adalah
produk keju, sebaiknya gunakan referensi yang lebih umum tentang uji hedonik. Pada poin selanjutnya yaitu 4.1.1 membahas warna. Pada bagian warna terdapat warna merupakan salah satu alat sensori. Kata alat sensori merupakan kata yang kurang tepat digunakan untuk warna, karena warna bukanlah alat, melainkan atribut atau parameter sensori. Yang kedua, kalimat bahan pangan tidak begitu layak dan seterusnya. Kurang efektif dan ilmiah. Sebaiknya bahan pangan dengan tampilan warna yang kurang menarik cenderung menurunkan tingkat penerimaan konsumen, meskipun memiliki rasa dan tekstur yang baik. Untuk selanjutnya, keterangan gambar pada grafik seharusnya ditulis gambar 4.1, bukan gambar 4 saja, dan keterangannya ditulis menggunakan sentence case, tidak capital H words. Selain itu, grafiknya sebaiknya diberi judul grafik. Lalu ada kalimat bla 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 konsentrasi 20% berbanding 30%, yaitu 3,01 dan seterusnya. Kalimat tersebut dirasa kurang efektif dan melelahkan untuk dibaca. Sebaiknya kata-kata tersebut diganti menggunakan pola atau singkatan formulasi seperti F1 dan F2. Untuk kalimat selanjutnya yaitu bla 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 memiliki warna yang sangat disukai oleh panelis. Interpretasi skala kurang tepat. Dengan skor 3,46 belum dapat disebut sebagai disukai. Seharusnya masuk ke dalam skor biasa atau netral. Next. Selanjutnya yaitu subbab 4.1.2 yaitu rasa, di mana pada kalimat pertama ini sudah terjadi pengulangan kata berdasarkan. Rasa merupakan penilaian berdasarkan tingkat kesukaan dari camilan berdasarkan. Kalimat tersebut dirasa kurang efektif dan sebaiknya diganti dengan rasa merupakan salah satu parameter organoleptik yang dinilai menggunakan indera pengencat untuk menentukan tingkat kesukaan panelis terhadap produk. Yang kedua yaitu penyajian data yang terlalu repetitif. Bla 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 konsentrasi 20% banding 30% itu terus diulang berkali-kali. Sebaiknya hal tersebut bisa diganti menjadi nilai kesukaan panelis terhadap rasa berkisar antara 2,47 hingga 3,23 dan nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan sekian, sedangkan nilai terendah dapat pada perlakuan sekian. Untuk selanjutnya yaitu interpretasi kategori skala hedonik tidak konsisten dengan penjelasan di awal subbab. Yang pertama menggunakan biasa, sedangkan ini menggunakan suka dan agak suka. Selanjutnya yaitu penggunaan kata konsumen dan panelis itu tidak konsisten. Sebaiknya pada kalimat pada skripsi itu menggunakan kata panelis karena yang melakukan penilaian adalah panelis penelitian, bukan konsumen umum. Yang selanjutnya yaitu penggunaan madu bla 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 rasa manis hanya menjelaskan fakta umum. Sebaiknya dijelaskan secara spesifik terkait penyebab munculnya rasa manis itu sesuai dengan komponen penyusunnya, bukan hanya dijelaskan terkait hal umum saja. Yang terakhir yaitu kata dikarenakan yang digunakan pada kalimat itu tidak baku, sebaiknya diganti menggunakan karena. Next. Untuk poin aroma, terdapat kesalahan penulisan yaitu ke dalam seharusnya dipisah. Dan yang kedua, terdapat tanda baca yang hilang setelah kata pangan. Aroma berperan penting dalam menentukan kalimat suatu produk pangan, titik, baru dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Dan selanjutnya ada kata dikarenakan seperti pada kalimat sebelumnya itu diganti dengan karena. Untuk konjungsi pertentangan yaitu namun, diharapkan tidak berada di tengah kalimat dan sebaiknya diubah dengan tetapi jika berada di tengah kalimat. Untuk interpretasi skala hedonik yang digunakan itu juga tidak konsisten, di mana 2,67 itu tidak suka, 2,8 tidak suka, 2,92 agak suka.
Pada sub-subbab sebelumnya, yaitu rasa, skor kategori 2,73 itu agak suka, sedangkan pada poin ini 2,8 masuk ke dalam kategori tidak suka. Yang selanjutnya yaitu penggunaan frasa berdasarkan hasil yang diperoleh. Itu dirasa kurang tepat. Sebaiknya hasil penelitian menunjukkan bahwa, dan kalimat yang ketiga yaitu kalimat bahan-bahan lain yang digunakan bla 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 bla. Itu lebih baik diganti menggunakan bahan tambahan. Bisa di next.
Kemudian untuk pembahasan kadar abu, di sini dapat dilihat dari tata penulisan, terdapat banyak sekali kesalahan penulisan atau typo, dan juga, pengulangan kalimat yang terlalu banyak. Seperti misalnya, di sini deskripsi untuk kadar abu ini kurang sesuai dan kurang jelas, alangkah baiknya tuh diganti dengan kadar abu. Ini menggambarkan jumlah residu anorganik atau mineral yang tersisa dari setelah proses pengabuan. Di sini juga terlalu banyak kata kadar abu pada paragraf pertama sehingga paragraf, kurang efektif. Sekali lagi di sini juga menggunakan kata analisa yang tidak sesuai dengan KBBI yang seharusnya adalah analisis. Kemudian, pada kalimat disajikan pada gambar 11 itu seharusnya menggunakan, kapital dan juga ditulis dengan penulisan tebal atau bold. Untuk keterangan gambar, grafik itu juga tidak menggunakan sentence case, sebaiknya menggunakan sentence case. Di awal kalimat paragraf kedua itu ditulis perlakuan. Kata perlakuan ini berulang, menjadikan kalimat ini tidak efektif, begitu pula dengan penulisan menunjukkan yang, terlalu berulang pada beberapa kalimat di paragraf 2 yang menjadikan, kalimat ini tidak efektif. Sebaiknya ini menggunakan kata lain dengan makna yang serupa. Bisa di-next. Kemudian berdasarkan, analisis pembahasan dari kadar abu itu pada dasarnya, sudah cukup baik karena sudah dipaparkan terkait hasil data dan juga, adanya hubungan dengan komposisi bahan baku. Di pembahasan ini juga, menunjukkan bahwa kadar abu merupakan indikator kandungan mineral dalam bahan pangan dan, hubungan ini masih masuk akal karena kadar abu memang dipengaruhi oleh kandungan mineral bahan penyusun pangan. Tetapi pembahasan ini masih terdapat beberapa kekurangan seperti misalnya, penggunaan teori yang kurang tepat dan kurang spesifik. Di pembahasan ini hanya menyebutkan bahwa peningkatan kadar abu itu disebabkan karena tingginya kandungan mineral pada labu kuning, tetapi tidak menjelaskan mineral apa yang dominan seperti misalnya, fosfor, kalsium, atau zat besi. Padahal, eee, telah dijelaskan di tinjauan pustaka bahwa, labu kuning itu mengandung fosfor, zat besi, dan juga mineral lain. Pembahasan akan lebih akurat, akan lebih baik jika dikaitkan langsung dengan data komposisi mineral bahan baku tersebut. Kemudian yang kedua, adanya ketidakkonsistenan teori pada pembahasan. Nah, di sini, dikatakan bahwa kandungan karbohidrat dan serat pada tepung labu kuning menyebabkan camilan bersifat higroskopis, kemudian dihubungkan dengan kadar abu. Pada dasarnya hubungan ini tuh kurang tepat karena sifat higroskopis dan kandungan serat ini, cenderung lebih berkaitan dengan kadar air dibanding dengan kadar abu. Dan kadar abu sendiri itu berkaitan dengan residu mineral anorganik setelah pembakaran. Jadi, teori yang digunakan ini kurang tepat antara konsep higroskopis dengan parameter abu. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang dibahas ini kurang dalam karena tidak membandingkan hasil penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu. Di sini juga tidak dituliskan bahwa apakah kadar abu 4,64 sampai 5,61% ini tergolong tinggi atau rendah dibanding dengan produk snack lain yang serupa, yaitu berbasis tepung labu atau kacang hijau. Jadi, pembahasan di sini terkesan lebih deskriptif. Sama seperti pembahasan sebelumnya bahwa, terdapat penulisan yang salah untuk, eee, berbeda sangat nyata, yaitu P lebih dari 0,01, yang sebenarnya seharusnya adalah P kurang dari 0,01. Dan ini kesalahan interpretasi statistik yang cukup penting karena, dapat menimbulkan kesalahan baca. Kemudian, di sini juga ada sedikit kelemahan logika terkait formulasi, di mana tepung kacang hijau itu sebenarnya juga memiliki kandungan mineral, tetapi di sini hanya dibahas dan dititik beratkan pada tepung labu kuning sebagai penyebab kenaikan kadar abu. Padahal kadar abu ini, dapat dipengaruhi oleh seluruh bahan penyusun, termasuk dari susu bubuk dan gula merah yang juga mengandung mineral.
Bisa di next. Ya, di sini juga terdapat beberapa typo, seperti misalnya berkisaran seharusnya berkisar, kemudian energi menggunakan Y seharusnya energi menggunakan I, dan juga analisa yang seharusnya menggunakan analisis. Tetapi pada dasarnya di sini juga sudah runtut karena pembahasan sudah menjelaskan terkait karbohidrat, hasil analisis statistik, dan juga dihubungkan dengan bahan baku yang digunakan. Tetapi terdapat ketidaksesuaian di mana pembahasan menyatakan bahwa kadar karbohidrat produk camilan ini mengalami peningkatan pada tiap konsentrasi. Padahal di data menunjukkan bahwa nilai karbohidrat ini juga mengalami penurunan dari 46,82% menjadi 44,28% ketika proporsi tepung kacang hijau ini dikurangi. Jadi kalimat tersebut itu cenderung bertentangan dengan data hasil penelitian. Kemudian teori yang digunakannya juga masih terlalu sederhana, di mana pembahasan hanya menjelaskan bahwa tingginya kadar karbohidrat ini disebabkan oleh kandungan karbohidrat pada tepung kacang hijau. Padahal pembahasan ini akan lebih kuat jika dijelaskan juga kontribusi tepung labu kuning terhadap karbohidrat total, serta bagaimana metode perhitungan karbohidrat ini dilakukan. Kemudian ada inkonsistensi dengan data perlakuan, di mana formulasi 20% dibanding 30% ini memiliki kadar protein lebih tinggi dibanding perlakuan lain. Sehingga seharusnya berdasarkan teori Winarno yang dicantumkan pada pembahasan, itu kadar karbohidrat cenderung lebih rendah, tetapi hasil penelitian di sini justru menunjukkan bahwa kadar karbohidrat ini tertinggi terdapat pada pelakuan tersebut. Jadi adanya kontradiksi ini tidak dibahas juga oleh penulis sehingga pembahasan terasa kurang kritis. Kemudian pembahasan juga kurang mendalam karena tidak membandingkan hasil dengan penelitian terdahulu seperti pembahasan yang sebelumnya. Tidak ada pembahasan apakah kadar karbohidrat sebesar 46 sampai 46% ini tergolong tinggi atau rendah untuk produk snack berbasis tepung labu kuning dan kacang hijau. Sama seperti pembahasan sebelumnya juga bahwa di sini kesalahan penulisan pada berbeda sangat nyata, di mana P lebih dari 0,01 yang seharusnya P kurang dari 0,01. Bisa di next. Kemudian untuk pembahasan kadar protein ini juga kurang lebih sama, di mana hasil penelitian ini sudah saling berkaitan, di mana kadar protein tertinggi terdapat pada formulasi 20% tepung labu kuning dengan 30% tepung kacang hijau. Hal ini juga sesuai dengan teori bahwa kacang hijau ini punya kandungan protein yang tinggi, sehingga semakin banyak penambahan tepung kacang hijau, maka kadar proteinnya juga akan meningkat. Tetapi di sini pembahasan masih terlalu deskriptif, di mana pembahasan hanya menjelaskan bahwa kacang hijau ini mengandung protein dan asam amino esensial, tetapi belum ada analisis lebih dalam antara hubungan proses pengolahan dengan kadar protein produk. Di sini juga tidak dibahas pengaruh proses pemanasan yang mungkin menyebabkan adanya denaturasi protein. Padahal proses pengolahan atau pemanasan ini dapat berpengaruh terhadap kualitas protein. Terdapat juga kalimat yang kurang efektif, di mana semakin memengaruhi kadar protein itu kurang tepat, akan lebih baik ditulis semakin meningkatkan kadar protein. Di sini juga tidak membandingkan dengan penelitian lain sama seperti pembahasan yang sebelumnya, dan ada ketidaktepatan istilah, di mana di sini disebutkan bahwa asam amino yang lengkap itu memiliki kemampuan untuk pertumbuhan. Sebenarnya tepat, tapi kurang tepat, di mana seharusnya protein dengan asam amino esensial lengkap itu berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Bisa di next. Selanjutnya untuk pembahasan kadar lemak, pada kalimat bla 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 sifat hidrobik yang berfungsi sebagai shortening
tidak berkaitan secara sebab akibat secara langsung. Untuk definisi dari sifat hidrofobik lemak tidak secara otomatis menjadikan lemak berfungsi sebagai shortening, karena fungsi dari shortening sendiri itu muncul dari sifat fisik lemak padat, bukan dari sifat hidrofobiknya. Kemudian untuk kalimat data statistik bla 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 menunjukkan beberapa perlakuan merupakan bentuk pemborosan kata yang sebaiknya ditulis menunjukkan beberapa perlakuan tidak berbeda nyata. Kemudian untuk yang kesalahan ketiga, ada penulisan satuan yang tidak konsisten, yaitu terdapat penulisan yang disingkap hanya G, GR, maupun gram. Sebaiknya menggunakan satuan yang sudah ditetapkan, misalnya menggunakan gram per 100 gram. Kemudian untuk kesalahan keempat adalah menggunakan sitasi, sebaiknya menggunakan sumber yang kurang dari 10 tahun. Next, untuk subbab pembahasan kadar serat kasar, untuk kesalahan penulisan yang pertama adalah notasi yang digunakan itu kurang tepat untuk keterangan tidak berbeda nyata. Seharusnya menggunakan notasi P kurang dari 0,1. Kemudian untuk kalimat hasil kadar karbohidrat pada produk menunjukkan kesalahan penulisan karena pada sebab ini membahas hasil serat kasar. Seharusnya ditulis hasil kadar serat kasar pada bla 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 bla. Kemudian untuk kesalahan yang ketiga adalah menggunakan kata tidak baku yaitu berkisaran. Sebaiknya ditulis menggunakan kata berkisar tanpa imbuhan an. Kemudian untuk kesalahan yang keempat adalah kalimat tepung kacang hijau sebesar 2,76 gram menyebutkan satuan gram tanpa keterangan per berapa gram bahan dan tidak menyebutkan jenis kandungan seratnya. Sebaiknya ditulis tepung kacang hijau mengandung serat kasar sebesar 2,76 gram per 100 gram. Kemudian untuk kesalahan yang kelima, kalimat sedangkan pada labu kuning menyumbang tepung labu kuning mengandung insoluble dietary fiber. Merupakan kalimat yang tidak gramatikal dan kemungkinan besar merupakan hasil penggabungan dua kalimat yang tidak diselesaikan dengan baik. Sebaiknya cukup ditulis bla 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 sedangkan tepung labu kuning mengandung insoluble dietary fiber atau IDF. Kemudian untuk subbab pembahasan yang terakhir yaitu total kalori, pada paragraf definisi kalori menggunakan frasa redundan di bagian definisi merupakan sebuah satuan unit. Seharusnya menggunakan salah satu saja, seperti kalori merupakan satuan untuk mengukur nilai, seperti itu. Kemudian di kalimat terakhir, menyebutkan data tiap gram lemak mengandung 9,3 kalori, sedangkan tiap gram dari protein dan karbohidrat masing-masing mengandung 4,1 kalori tanpa menggunakan sitasi. Kemudian untuk kalimat pembahasan yang membahas grafik, menggunakan struktur kalimat yang terlalu panjang, sebaiknya ditulis bla 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 kadar kalori produk camilan yang berkisar antara 414,22 hingga 428,22 kakal per saji. Kadar kalori tertinggi diperoleh pada perlakuan 20% banding 30% sebesar 428,22 kakal yang berbeda nyata dengan perlakuan 30% banding 20% dan 35% banding 15% yang masing-masing sebesar 41,4,22 kakal dan 414,82 kakal. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana dari analisis hasil pembahasan skripsi yang kami review dapat diambil kesimpulan yaitu pembahasan skripsi tersebut masih ditemukan banyak kesalahan penulisan seperti typo, penggunaan kata tidak baku, serta tanda baca yang kurang tepat sehingga mengurangi kualitas penelitian ilmiah. Untuk selanjutnya, banyak kalimat pada bagian pembahasan yang kurang efektif karena terlalu panjang, berulang dan kurang ringkas sehingga pembaca sulit memahami inti pembahasan. Interpretasi hasil uji organoleptik dan analisis statistik masih kurang tepat dan tidak konsisten, terutama pada penentuan kategori skala hedonik dan penulisan notasi statistik. Penyajian grafik dan data penelitian belum dijelaskan secara sistematis, karena beberapa pembahasan langsung masuk ke interpretasi tanpa menjelaskan hasil data terlebih dahulu.
Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian masih kurang mendalam karena belum didukung teori yang kuat serta kurang membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu. Terdapat ketidaksesuaian antara teori yang digunakan dengan parameter yang dibahas, sehingga beberapa penjelasan menjadi kurang relevan dengan hasil penelitian. Konsistensi penggunaan istilah ilmiah, format penulisan gambar, satuan, dan sitasi masih perlu diperbaiki agar penulisan lebih rapi yang sesuai kaidah karya ilmiah. Secara keseluruhan, pembahasan skripsi perlu diperbaiki dari segi bahasa, penyajian data, ketepatan analisis, dan penguatan teori agar hasil penelitian lebih jelas, runtut, dan ilmiah. Nah, saran yang dapat kami berikan yaitu penulis perlu lebih teliti dalam penggunaan bahasa, tanda baca, dan penulisan istilah agar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Pembahasan hasil penelitian sebaiknya dibuat lebih runtut dan didukung teori serta referensi yang relevan agar analisis lebih kuat. Penyajian data, tabel, dan grafik perlu dijelaskan secara lebih jelas agar mudah dipahami pembaca. Penulis disarankan melakukan revisi dan proofreading secara menyeluruh untuk meminimalkan kesalahan penulis. Next. Berikut merupakan referensi skripsi yang kami gunakan. Next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.